Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Angkasa Motor Channel Samarinda. Oke kawan, di kesempatan kali ini saya akan membahas atau membuat tutorial cara mengecek starter Mio J ya. Maksudnya saya akan membuat video tutorial sistem jalur kelistrikan khususnya di bagian starter ya, khususnya di bagian starter. Oke kawan, disimak aja videonya. Oke kawan, jadi gini ya, saya akan mengupas tuntas ya sistem jalur kelistrikan di bagian starter, khusus di bagian starter ya. Ini motornya Mio J ya, Mio J, khusus di Mio J. Oke, kita langsung saja. Nah gini ya, ini kontak kita on kan. Jadi gini ya, sistem kelistrikannya di bagian dinamonya motor Mio J ini dari kontak menuju ke switch starter dulu ya. Ini menuju ke switch starter, dari kontak menuju switch starter ini ya, dari kontak ya, dari kontak coklat ini dari kontak menuju switch ya. Jadi ini dari kontak, ini yang kabel warna coklat ini dari kontak, kemudian setelah dari coklat ini jika direm dia akan mengeluarkan arus di kabel warna apa ini? Warna hijau strip kuning ya, hijau strip kuning. Kemudian ini akan diteruskan menuju bandit ya, bandit starter atau sering disebut switch starter. Oke, kita langsung saja kontak di on kan. Nah ini coklat aktif ya, coklat aktif. Kemudian saat direm, nah ini ya, saat direm dia akan aktif ya, saat direm aja. Waduh, ini switchnya juga error pak. Nah saat direm dia aktif ya, rem. Nah. Oke, bisa diperhatikan ya, bisa dilihat ya, saat direm dia baru aktif. Nah dari kabel coklat tadi, dari kunci kontak, terus outputnya yang warna hijau strip kuning. Oke, coba direm. Nah kelihatan ya. Nah kemudian ini akan berlanjut ke bandit starter. Oke, coba kita ke bandit starter. Oke, kita berlanjut ke bandit ya. Jadi motor ini apa namanya, dengan kondisi tidak bisa starter ya, maksudnya starternya nggak aktif. Tapi akinya udah saya jumper, soalnya akinya juga agak drop, jadi saya jumper dulu untuk memastikan. Oke, kita langsung saja. Ini ya, ini tadi. Nah ini kelihatan ya, hijau strip kuning ini yang dari switch tadi ya, outputnya switch menuju bandit ya. Nah ini strumnya masuk. Nah strum ini masuk saat direm aja ya, saat direm tuh perhatikan. Nah kita coba rem. Nah kita coba rem, kelihatan ya. Nah kemudian setelah masuk bandit dia akan berlanjut lagi ke kabel warna apa ini? Hijau, biru strip putih ya. Dia akan berlanjut ke biru strip putih. Kemudian biru strip putih ini menuju tombol ya, menuju tombol starter. Nah ini akan menuju tombol starter. Nah ini ya, dia menuju ke sini ya, yang dari bandit tadi menuju ke sini, menuju ke apa namanya nih, ke tombol starter. Oke, kita lanjut lagi.
Nah gitu kawan ya. Jadi ini menuju tombol starter, kemudian tombol starter itu akan mengeluarkan arus warna hitam. Nah itu yang menuju apa namanya, yang menuju massa ya, massa bodi. Jadi sistemnya Mio J seperti itu. Dari kunci kontak, terus dari kunci kontak menuju switch rem, kemudian switch rem keluar yang warna hijau strap kuning ini, kemudian masuk ke bandit dan keluar lagi warna biru strap putih. Nah ini menuju tombol. Nah sampai di tombol akan keluar lagi, jika tombolnya ditekan keluar warna hitam polos. Nah itu yang menuju massa bodi buat aktifkan starter ya, atau aktifkan starter. Oke kawan, jadi kendalanya motor ini nggak bisa di ini ya, nggak bisa di starter ya. Kita coba lagi. Bisa juga dilihat skemanya di sini ya, skemanya ada di sini, disimak aja. Oke, jadi gini kawan ya, saya jelaskan lewat buku aja supaya yang belum paham bisa dipahami. Jadi kita mulai dari mana ya, dari kontak dulu ya. Ini diperhatikan. Nah dari kontak ini kan ada 2 kabel ya, satu menuju switch ya, ini warna merah. Diperhatikan aja ini dari aki ya. Nah gini ya, saat kontak di on kan ya, saat kontak di on kan yang keluarkan kabel coklat ya kan, kabel coklat. Nah kabel coklat ini menuju switch rem ya, ini switch rem ya, diperhatikan ini switch rem. Nah kemudian saat remnya ini di rem ya, atau ditekan, nah dia mengeluarkan arus lagi lewat kabel yang satunya ini, yang warna hijau strap kuning. Jadi ini warna hijau strap kuning ya, ini hijau strap kuning, hijau strap kuning ya, hijau strap kuning ya. Nah kemudian hijau strap kuning ini menuju ke bandit ya, menuju ke bandit. Nah ini soketnya ya, ini saya cuman buatkan soket aja di bagian sini. Jadi dari switch ya, diperhatikan dari switch menuju bandit ya. Nah setelah masuk ke bandit, dia akan mengeluarkan lagi arus. Tapi itu kalau kita tes pakai tes pen LED ya, biasanya keluarkan arus. Tapi kalau pakai tes pen yang 5 watt lampu sen, dia tidak akan keluar ya, karena sebelahnya itu massa. Jadi intinya itu dari switch menuju bandit ya, menuju bandit. Nah setelah dari bandit nah kabel yang satunya yang di bandit itu kan, di bandit ada 4 ya, ada 4 ya. Yang kabel induk 2, satu dari aki, satu menuju dinamo ya, itu kabel terus yang 2-nya lagi itu output inputnya ya, masalah di kelistrikannya, masalah tombol starternya. Jadi dari switch rem, saya ulangi lagi, dari switch rem menuju bandit ya, menuju bandit. Setelah menuju bandit dia keluar lagi ya. Jadi outputnya itu warna biru strap putih ya, biru strap putih, bisa nanti diperhatikan di motornya, biru strap putih. Nah kemudian dari setelah itu biru strap putih keluar. Nah biru strap putih ini menuju ke tombol starter ya, tombol starter yang sebelah kanan itu. Nah jadi ceritanya itu gini ya, saat tombol ini ditekan ya, ini tombol starter sudah tak buatkan ya namanya. Nah jadi saat tombol ditekan, nah dia akan apa namanya, yang hijau, yang biru strap putih ini akan kontak langsung ya, bypass langsung ke massa ya, dia akan bypass langsung ke massa body ini ya. Nah jadi jika biru strap putih ini kena massa, nah starter pasti aktif. Yang penting dinamonya sehat ya, intinya dinamonya yang penting sehat, pasti aktif. Jika dia nggak aktif ya berarti switchnya ini rusak ya, rusak kalau dia nggak aktif, kalau sudah sesuai jalur. Jadi pemahamannya seperti itu ya. Dan oke, kita coba. Nah ini strum udah masuk ya kawan ya, kedengaran ya, kasih kedengaran. Nah ya, ini strum masuk, cuman bandit starter aja yang bunyi ketek-ketek gitu ya, cetek-cetek gitu tuh kedengaran ya.
Oke. Jadi ibaratnya jika dapat penyakit seperti ini, kita pastikan dulu ya. Cara pastikannya kita langsung jemper aja ke dua kabel ini ya. Kabel induk ini kita jemper. Hanya memastikan bahwa dinamonya itu masih bagus. Antara bagus dan tidak bagusnya ya. Jadi memastikannya kita jemper aja. Dicabut boleh, nggak dicabut juga boleh ya. Tapi saya cabut aja. Oke. Nah ini juga udah kelihatan ya, dia berair ya. Oke, kita coba aja jemper. Nah, berarti dinamonya bagus ya, dinamonya bagus. Setrum masuk dan dinamo bisa mutar. Oke, kita coba pasang lagi. Nah, dia tetap ya, hanya bunyi citik-citik gitu. Berarti kita vonis ya, bendit starternya ini bermasalah. Kita coba aja pasang yang baru, oke? Coba pasang yang baru, saya pakai Aspira. Nah, oke ya. Berarti fix ini yang bermasalah ya. Tapi sebelum memvonis ini, alangkah baiknya dicek dulu ya, baik-baik. Maksudnya dicek dulu sesuai prosedur jalur-jalur kelistrikannya ini, mulai dari kunci kontak menuju relay starter, kemudian dilanjutkan ke tombol starter ya. Jadi jangan langsung main vonis saja, dicek dulu. Ini kebetulan aja lagi ininya yang bermasalah. Terkadang sih ini jarang ya rusak. Kebanyakan biasanya kalau bunyi cetek-cetek itu biasanya dinamo yang bermasalah. Call boosternya kah habis atau gimana? Tapi kita sudah cek sesuai prosedur. Nah, ternyata memang switchnya ini bermasalah. Oke, jadi ibaratnya ini jangan asal ganti ya. Dicek dulu betul-betul di jalur kelistrikannya. Baru kita bisa vonis kalau memang udah sesuai SOP ya pengerjaannya. Jadi sistem kelistrikannya Mio J ini apa ya, maksudnya beda ya dengan sistemnya Honda. Kalau Honda kan dia dari kunci kontak menuju switch juga, tapi dia langsung ke tombol dulu. Dia langsung ke tombol dulu, habis dari tombol baru dia menuju bandit, atau dia lewat CDI dulu baru keluarnya bandit, karena dia pakai apa ya, semacam kayak relay pemutus ya di dalam CDI itu. Kalau di jenis Honda seperti Matic Honda ya. Kalau Yamaha sistemnya beda, dia sistem singkat lah, sistem langsung gitu, nggak lewat CDI lagi, nggak lewat ECU apa segala, dia langsung ya. Tapi sebenarnya semua sama sistemnya, maksudnya semua sama jalur-jalurnya, nggak ada bedanya. Yang penting dipahami aja sistem jalur-jalurnya, kelistrikannya di setiap motor. Oke kawan, mungkin hanya itu dulu video yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi yang belum paham. Jika yang sudah paham ada kesalahan bisa dikoreksi ya, bisa komen di kolom komentar. Oke kawan, tidak lupa juga ya yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Tunggu video-video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.